Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah terpikir untuk menanam pohon mangga atau durian tepat di samping jendela rumah? Tunggu dulu, jangan terburu-buru ambil cangkul. Satu kesalahan besar bagi pemula adalah menganggap semua pohon buah itu sama. Padahal menanam pohon tanpa mengenal karakternya ibarat memasang bom waktu bagi rumah kita. Beberapa pohon buah memiliki akar yang sangat agresif. Mereka mampu menembus beton, mengangkat keramik, hingga memicu keretakan permanen pada pondasi rumah seiring bertambahnya usia pohon. Tetapi tenang, ketakutan itu berakhir hari ini. Rahasianya bukan pada seberapa luas tanahnya, melainkan pada karakter perakarannya. Kita tidak butuh lahan berhektar-hektar, kita hanya butuh tanaman yang tahu diri dan memiliki perilaku yang sopan terhadap struktur bangunan kita. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Pohon jeruk. Sebagian besar jenis jeruk aman ditanam di samping rumah karena sistem perakarannya yang cenderung serabut dan tidak invasif. Yang sangat direkomendasikan adalah jeruk nipis, jeruk purut, jeruk lemon, jeruk santang, dan jeruk nagami. Varietas ini memiliki pertumbuhan yang kompak dan akar yang tidak menyebar luas, sehingga resiko terhadap struktur bangunan sangat minim. Jika kita rutin melakukan pemangkasan batang, secara alami jangkauan akar di bawah tanah pun ikut melambat dan tetap kompak. Inilah alasan mengapa jeruk sangat sukses ditanam dalam metode tabu lampot maupun di lahan sempit. Namun beberapa jenis jeruk tumbuh menjadi pohon yang jauh lebih besar. Meskipun akarnya tetap tidak sekuat pohon beringin, ukuran fisiknya yang besar menuntut jarak tanam yang lebih jauh dari dinding agar tidak merusak kanopi atau mengganggu sirkulasi udara. Misalkan saja jeruk bali, jeruk keprok, dan jeruk siam yang disarankan ditanam minimal 3 meter atau lebih dari pondasi rumah. Pohon delima. Secara alami, delima tumbuh sebagai semak besar atau pohon kecil perdu. Karena ukuran fisiknya yang terbatas, jangkauan akarnya pun secara otomatis tetap kompak berada di sekitar area di bawah tajuk daun saja dan cenderung dangkal serta berserat. Akarnya tidak memiliki kekuatan mekanis untuk menembus beton atau mengangkat pondasi rumah, berbeda dengan pohon peneduh besar. Jarak idealnya minimal 1 meter dari dinding rumah. Ini bertujuan agar dahan tidak menggores cat dinding dan memudahkan kita saat melakukan perawatan. Pastikan posisi di samping rumah tersebut tetap terkena sinar matahari minimal 6 jam per hari, karena delima membutuhkan cahaya kuat untuk mematangkan buahnya. Delima juga sangat toleran terhadap pemangkasan. Kita bisa menjaganya tetap pada ketinggian tertentu, misalkan 2 meter, agar tidak mengganggu atap atau jendela rumah. Pohon serikaya. Tumbuh sebagai pohon kecil atau perdu dengan ketinggian rata-rata hanya sekitar 3 meter, dan karena tajuknya kecil, jangkauan akarnya pun terbatas serta tidak menyebar liar mencari celah bangunan. Tanaman ini sangat populer dalam metode tabu lampot atau tanaman dalam pot, atau ditanam langsung di lahan terbatas karena sifat perakarannya yang kompak. Gunakan bibit hasil okulasi atau sambung daripada dari biji. Bibit hasil vegetatif cenderung memiliki pohon yang lebih kerdil dan mulai berbuah lebih cepat, yaitu dalam 2 hingga 3 tahun. Jaga ketinggian agar pohon tidak melebihi 2-3 meter. Secara alami, ukuran sistem akar akan mengikuti ukuran tajuk pohon. Dengan menjaga pohon tetap kecil, kita secara otomatis menjaga agar jangkauan akarnya tetap terbatas dan tidak mengganggu struktur bawah tanah. Berikan jarak minimal 1,5 hingga 2 meter dari dinding rumah. Meskipun akarnya aman, jarak ini diperlukan agar tajuk pohon tidak menggesek tembok dan sisa air hujan dari atap tidak langsung jatuh menimpa tanaman. Jambu biji. Tidak seperti serikaya atau jeruk yang akarnya cenderung halus, jambu biji memiliki sistem perakaran yang cukup kuat, keras, dan menyebar. Jika ditanam terlalu dekat atau kurang dari 1 meter dan dibiarkan tumbuh besar tanpa perawatan, akarnya berpotensi masuk ke celah pondasi yang retak dan mengganggu pipa air bawah tanah. Berikan jarak minimal 2 hingga 3 meter dari dinding rumah. Jarak ini memberikan ruang bagi akar untuk menyebar tanpa menekan struktur bangunan. Lakukan pemangkasan rutin. Ini adalah langkah krusial. Dengan menjaga pohon tetap pendek, maksimal 2-2,5 meter, kita secara otomatis membatasi jangkauan akarnya di bawah tanah. Pilih varietas kerdil seperti jambu kristal, jambu biji kerikil, dan jambu sukun yang dikembangkan melalui teknik vegetatif,
sehingga pohonnya cenderung lebih pendek dan sistem perakarannya tidak seagresif pohon yang tumbuh dari biji. Pohon jambu air. Hampir semua jenis jambu air unggulan aman ditanam di samping rumah, asalkan berasal dari bibit vegetatif. Hindari menanam dari biji karena pohonnya akan tumbuh sangat besar dengan akar tunggang yang kuat. Bibit vegetatif menjaga pohon tetap kerdil dan kompak. Jambu air sangat menyukai air. Jika ditanam terlalu dekat dengan dinding tanpa drainase yang baik, area pondasi bisa menjadi terlalu lembab. Berikan jarak minimal 2 meter dari dinding rumah, selain menjaga pondasi kita, juga agar dahan tidak merusak atap atau menggesek tembok saat angin kencang. Jaga ketinggian pohon agar tidak melebihi 2,5-3 meter dengan memangkas pucuknya secara rutin. Pemangkasan rutin akan membuat sistem akar tetap kompak dan mencegahnya menyebar terlalu jauh mencari suplai makanan bagi pohon yang terlalu besar. Pohon belimbing. Berikut jenis-jenis belimbing yang direkomendasikan untuk ditanam di samping rumah. Belimbing madu, belimbing dewa, belimbing bangkok, dan belimbing wuluh atau belimbing sayur. Ada hukum alam dalam botani, di mana ukuran akar berbanding lurus dengan ukuran tajuk atau daun. Jangan biarkan pohon tumbuh terlalu tinggi. Jaga ketinggian maksimal di angka 2,5 meter. Dengan rutin memangkas pucuk dan dahan, kita secara otomatis memerintahkan sistem akar untuk tetap kompak dan terbatas di bawah tanah. Sama seperti buah-buahan sebelumnya, pilih bibit hasil vegetatif seperti okulasi atau cangkok karena memiliki pertumbuhan yang lebih lambat, postur pohon yang lebih kerdil, dan sistem perakaran yang tidak seagresif pohon dari semaian biji. Ini membuat jangkauan akar lebih mudah diprediksi. Berikan jarak minimal 1,5 meter hingga 2 meter dari dinding rumah. Jika kurang dari itu dan ingin keamanan 100%, tanamlah belimbing dalam pot besar atau planter bag. Akar akan sepenuhnya terkurung dalam wadah sehingga tidak ada kontak dengan pondasi. Pohon markisa. Secara botani, markisa bukan pohon berbatang kayu besar, melainkan tanaman merambat. Karena tidak memiliki batang yang berat, beban mekanis pada tanah di sekitar pondasi hampir tidak ada. Sistem perakarannya serabut yang tumbuh menyebar di permukaan tanah. Akarnya tidak memiliki bagian kayu yang keras atau kuat untuk menembus beton atau merusak struktur pondasi. Namun agar tetap rapi dan tidak merusak cat atau kelembapan dinding, jangan biarkan markisa merambat langsung di dinding rumah. Pasanglah tiang atau kawat rambatan dengan jarak sekitar 50 cm hingga 1 meter dari dinding rumah. Ini mencegah sulur markisa menempel langsung pada cat dinding yang bisa menyebabkan tembok lembab. Karena pertumbuhannya sangat cepat, pangkaslah dahan yang terlalu rimbun agar beban pada tiang rambatan tidak terlalu berat dan sirkulasi udara tetap terjaga. Markisa adalah tanaman tanpa resiko bagi struktur pondasi rumah kita. Ia justru berfungsi sebagai peneduh alami yang estetik. Buah naga. Sebagai jenis kaktus merambat, akar buah naga lebih berfungsi untuk menyerap air di permukaan tanah dan sebagai alat perekat pada tiang panjatan daripada masuk jauh ke dalam tanah. Sistem perakarannya serabut yang dangkal, umumnya hanya mencapai kedalaman 20 hingga 30 cm. Meskipun saat masa produksi, akar bisa memanjang hingga 50-60 cm, mereka tetap tidak bersifat invasif atau kuat untuk menembus beton pondasi. Pastikan kita menyediakan tiang beton atau kayu yang kuat sebagai media rambat agar tanaman tidak menempel langsung pada dinding rumah yang dapat menyebabkan dinding lembab. Pilih area yang terkena sinar matahari langsung minimal 6 jam sehari karena buah naga membutuhkan cahaya yang cukup untuk berbuah maksimal dan hindari menanam di area yang sering tergenang air, misalnya di bawah talang air tanpa saluran, karena akar buah naga sangat sensitif terhadap kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan busuk akar. Pohon sawo. Pohon sawo secara umum cukup aman ditanam di samping rumah, namun memerlukan pengelolaan yang lebih ketat karena memiliki akar tunggang yang tumbuh jauh ke bawah serta akar samping yang cukup kuat. Tetapi, sawo dikenal sebagai pohon dengan pertumbuhan yang lambat. Hal ini membuat tekanan akar terhadap struktur bangunan tidak terjadi secara mendadak, memberikan kita waktu bertahun-tahun untuk mengontrol ukurannya. Akar sawo cukup kuat untuk mencari sumber kelembapan. Hindari menanam tepat di atas jalur pipa air atau dekat septic tank untuk mencegah akar menyusup ke sela-sela sambungan pipa yang dapat menyebabkan kebocoran atau penyumbatan. Meskipun cukup aman, sawo tetap bisa menjadi ancaman jika terlalu menempel atau kurang dari 1 meter dengan dinding dalam jangka waktu belasan tahun. Jarak aman yang disarankan adalah minimal 3 meter dari dinding rumah.
Daftar terakhir pada video ini, pohon anggur. Anggur memiliki akar serabut yang cenderung tumbuh menyebar secara mendatar dan dangkal, umumnya di kedalaman 30-60 cm. Akar ini tidak memiliki kekuatan mendobrak seperti akar tunggang pohon besar. Berbeda dengan akar pohon kayu keras yang kaku, akar anggur lebih fleksibel dan lunak. Jika bertemu dengan penghalang keras seperti beton pondasi, akar anggur akan membelok atau berhenti, bukan menembusnya. Pertumbuhan akar anggur berbanding lurus dengan pertumbuhan tajuknya, yaitu pertumbuhan daun dan cabangnya. Karena anggur wajib dipangkas rutin agar berbuah, maka jangkauan akarnya di bawah tanah pun akan tetap terbatas dan terkontrol. Anggur dapat tumbuh maksimal bahkan di dalam lubang tanam yang sempit atau pot. Hal ini membuktikan bahwa tanaman ini tidak agresif dalam mencari ruang di bawah tanah. Jika ingin tahu 8 buah yang dulunya liar ternyata saat ini bernilai tinggi, klik video pada kiri layar. Jika penasaran dengan 15 tomat unik yang mungkin belum pernah kita lihat dan rasa sebelumnya, klik video pada kanan layar dan jadikan mereka salah satu tanaman unik di kebun kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.